We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally. Shalom, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya, yaitu mengenai pemahaman akuntansi bagi mahasiswa lintas jurusan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama lengkap saya yaitu Putri Monika Horo dari jurusan akuntansi kelas 1A, NIM 21100200017. Kita akan masuk ke pembahasan, tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendahuluan, yaitu yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Saya mengambil rinci mengenai latar belakang, yaitu akuntansi adalah salah satu jurusan yang masih banyak diminati. Rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu juga mereka termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya di Indonesia. Nah, orang-orang yang memilih jurusan akuntansi ini adalah orang-orang yang disiplin. Mengapa saya bilang disiplin? Karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan pada informasi akuntansi. Yang berikut alasan saya memilih judul penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut pemahaman akuntansi bagi mahasiswa yang lintas jurusan. Apakah pada saat mereka mengambil jurusan akuntansi ini terpaksa oleh dorongan teman-teman, orang tua, atau lain sebagainya, atau kemauan mereka sendiri juga. Ada 4 alasan pada saat saya memilih judul ini. Yang pertama, sejauh mana mahasiswa mengetahui tentang akuntansi. Yang kedua, hal-hal yang menarik dari akuntansi. Yang ketiga, alasan mereka dalam memilih lintas jurusan. Yang keempat, sejauh mana mahasiswa mengetahui prospek kerja dalam dunia akuntansi. Yang berikut, kita akan masuk ke tujuan. Di sini ada 5 tujuan dari hasil penelitian saya. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu akuntansi. Yang kedua, untuk mengetahui hal apa saja yang menarik di akuntansi. Yang ketiga, untuk mengetahui alasan mahasiswa mengapa memilih lintas jurusan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah di bangku SMA pernah mendapatkan pelajaran yang berhubungan dengan akuntansi atau tidak. Yang kelima, untuk mengetahui prospek kerja apa saja yang ada dalam bidang akuntansi. Yang berikut, kita masuk ke manfaat. Nah, di sini ada 3 manfaat, teman-teman. Yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi mahasiswa lintas jurusan, dan yang ketiga bagi Universitas Nusa Cendana. Nah, manfaat yang pertama bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi bagi mahasiswa lintas jurusan. Yang kedua bagi mahasiswa lintas jurusan, teman-teman, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam teman-teman memilih jurusan ini. Yang ketiga, bagi Universitas Nusa Cendana. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam pemahaman akuntansi bagi mahasiswa lintas jurusan. Yang berikut kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu kita akan belajar bersama-sama apa itu akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.
Nah, di sisi lain, akuntansi juga merupakan suatu ilmu yang di dalamnya berisi bagaimana proses pemikiran sehingga dihasilkan suatu kerangka konseptual yang mencakup prinsip, standar, metode, dan teknik, serta prosedur yang akan dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan dan informasi lainnya untuk melaporkan keadaan keuangan dari suatu kesatuan usaha. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hal apa saja yang menarik di akuntansi. Nah, di sini terdapat 8 hal yang menarik dalam akuntansi. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, hal menarik di akuntansi itu kita bisa bekerja di mana saja. Nah, lulusan dari jurusan akuntansi ini biasanya gampang mendapat pekerjaan. Anak akuntansi umumnya banyak ditempatkan sebagai tenaga akuntansi pada bagian finance atau keuangan. Selain itu juga, kita bisa menjadi konsultan keuangan maupun tenaga pengajar, yaitu guru maupun dosen. Sangat menarik kan teman-teman? Dan yang paling menariknya itu, kita bisa menjadi pengusaha dan memiliki bisnis pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau lulusan akuntansi juga berkarir di bagian lain, di banyak industri. Prospek karir lulusan akuntansi selain bekerja menjadi akuntan publik, lulusan ini juga bisa menjadi akuntan di pemerintahan. Tidak cuma itu, lulusan ini juga bisa jadi auditor internal, auditor pajak, maupun auditor di Badan Pengawas Keuangan atau biasa disebut dengan BPK. Yang kedua, hal menarik di akuntansi itu bertanggung jawab. Nah, anak-anak di jurusan akuntansi itu dikenal pribadi yang sangat bertanggung jawab. Maka dari itu disebabkan anak akuntansi sering mengerjakan soal hitungan, membuat laporan, jurnal, dan lain sebagainya berdasarkan fakta dan data yang ada seperti halnya nota dan faktur. Jadi mereka tidak asal-asalan saat membuat laporan tersebut. Nah, yang ketiga ini menarik juga teman-teman, yaitu pantang menyerah. Anak akuntansi juga sering dikenal pantang menyerah. Contohnya, saat mereka belum menemukan hasil akhir laporan ataupun jurnal keuangan, mereka pasti tidak akan beranjak dari kursi dan meja kerja mereka saat mereka belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Nah, sifat semacam itu kemudian juga terbawa dalam kehidupan mereka sehari-hari, termasuk dalam mengejar cita-cita, bekerja, dan lain sebagainya. Yang berikut hal yang menarik di akuntansi keempat adalah teliti dalam hitung-hitungan. Anak akuntansi biasanya sangat teliti dalam perhitungan, terutama dalam pembuatan laporan. Kebiasaan ini akhirnya terbawa dalam kesehariannya, sehingga banyak teman-teman mereka salah paham dan justru memandang mereka adalah orang yang sangat perhitungan. Yang kelima, mempunyai wawasan yang luas. Nah, wawasan anak akuntansi itu sangat luas, khususnya dalam hal keuangan. Cakupan wawasan tersebut bahkan tidak hanya di Indonesia saja, namun juga tentang negara lain. Jadi jangan mengira bahwa anak akuntansi itu hanya paham tentang hukum saja. Yang keenam, sering berhayal punya uang banyak. Anak akuntansi itu sering sekali menghitung uang yang banyak, tetapi yang tidak ada wujudnya dan tidak bisa dipegang langsung, atau biasanya mereka menyebutnya dengan uang goib. Saking sering menghitung uang yang tidak berwujud itu, mahasiswa jurusan ini sering sekali berhayal punya uang yang banyak. Aminkan teman-teman. Ya, tapi cuma bayang-bayang palsu. Coba wujudnya ada dan boleh dibawa pulang, dijamin anak akuntansi makin rajin mengerjakan soal-soal akuntansi. Yang ketujuh, konsisten. Nah, anak akuntansi umumnya sangat konsisten dalam menjalani
kehidupan sehari-hari maupun hubungannya. Pasalnya, hal itu terpengaruh oleh kebiasaannya ketika menghitung, mencatat suatu laporan. Dan yang kedelapan, mempunyai visi dan misi yang jelas. Anak akuntansi begitu memikirkan masa depannya dengan seksama, sehingga visi serta misi mereka itu sangat-sangat jelas. Bahkan tidak jarang juga anak akuntansi membuat agenda dan merancang banyak hal hingga berusaha sebisa mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Pembahasan yang ketiga, alasan memilih lintas jurusan. Nah, sesuai dengan hasil penelitian, banyak mahasiswa yang memilih lintas jurusan karena ada beberapa faktor. Yang saya dapat yaitu dua. Yang pertama, pernah belajar akuntansi sebelumnya. Nah, beberapa sekolah di SMA menerapkan pelajaran khusus seperti lintas minat pada mata pelajaran ekonomi. Dan ada pula yang sudah mendapatkan di bangku SMP, yaitu pada mata pelajaran pengetahuan sederhana. Sehingga beberapa di antara mereka merasa bahwa akuntansi cukup menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Dari sini, dengan mempertimbangkan banyak hal, mereka memberanikan diri masuk ke dunia baru dan bersaing dengan anak IPS untuk memperebutkan nilai terbaik untuk masa depan. Faktor kedua, alasan memilih jurusan pada hasil penelitian saya, yaitu bukan pilihan utama. Sangat banyak kasus yang dijumpai oleh banyak mahasiswa. Mereka sebenarnya sudah menentukan rencana lain untuk pendidikannya ke depan. Contohnya, waktu awal mendaftarkan diri perkuliahan, mereka memilih pilihan utamanya matematika, kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya mereka tidak diterima di jurusan yang sebenarnya mereka inginkan. Sehingga akuntansi menjadi pilihan kedua, ketiga, dan terakhir. Dari sanalah tantangan sesungguhnya dimulai. Dengan kenyataan seperti ini, anak IPA atau anak bahasa harus memulai langkah dari nol dan berjuang sendiri dengan materi yang benar-benar asing bagi hidup mereka. Jadi pada saat kita menentukan pilihan jurusan yang akan kita ambil ke depan, pikirkan terlebih dahulu apakah ada minat atau tidak. Kalau tidak ada, itu akan memberatkan kalian. Jadi dari jauh-jauh hari, lebih baik pertimbangkan terlebih dahulu pada saat memilih jurusan. Yang berikut kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pengetahuan tentang akuntansi di bangku SMA. Nah, sesuai dengan hasil penelitian yang saya dapat, sebagian mahasiswa yang tidak sama sekali mendapatkan pelajaran yang berhubungan dengan akuntansi, tapi pada saat duduk di bangku SMP, mereka mendapat pelajaran pengetahuan sederhana atau dasar dari akuntansi. Tetapi ada juga mahasiswa yang sudah mendapatkan pelajaran yang berhubungan dengan akuntansi sejak duduk di bangku SMA, yaitu pada mata pelajaran ekonomi yang membuat mereka sudah memiliki dasar dari akuntansi. Kalau misalkan ada anak IPA yang sudah pernah mendapatkan pelajaran lintas minat seperti ekonomi, sangat-sangatlah bersyukur. Tapi kalau ada mahasiswa yang tidak sama sekali mendapatkan pelajaran lintas minat waktu SMA, itu sangat sulit teman-teman. Jadi jika ingin masuk dalam jurusan akuntansi atau jurusan-jurusan yang lain yang waktu SMA kalian tidak pernah menemukannya, lebih baik pertimbangkanlah terlebih dahulu, karena itu akan menyusahkan kalian sendiri. Yang berikut kita masuk ke pembahasan yang kelima, mengenai prospek kerja dalam bidang akuntansi. Sesuai dengan hasil penelitian yang saya dapat,
prospek kerja yang ada dalam bidang akuntansi sangat-sangat luas, yaitu seperti bankers, pengusaha, akuntan, kreditor, manajer akuntansi, pegawai perpajakan, dosen, dan masih banyak lagi profesi dalam bidang akuntansi. Dalam perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin kompleks, sehingga profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Yang berikut kita masuk ke pembahasan yang kelima mengenai prospek kerja dalam bidang akuntansi. Profesi akuntan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik ini adalah akuntan independen atau swasta yang menyediakan jasa untuk pihak yang membutuhkan. Akuntan publik ini bernaung di bawah Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang kedua, ada akuntan pajak. Akuntan pajak ini bergerak di bidang jasa perpajakan, yaitu jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat. Akuntan pajak ini bernaung di bawah Ikatan Akuntan Pajak Indonesia. Akuntan pajak bernaung di bawah Ikatan Akuntan Pajak. Yang ketiga, kantor jasa akuntan. Nah, kantor jasa akuntan ini bergerak di bidang jasa konsultasi manajemen, yaitu pemberian jasa yang meliputi aspek yang luas. Akuntan ini bernaung di bawah Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Yang keempat, akuntan perusahaan. Akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan memiliki tugas akuntan intern. Itu ada 7. Yang pertama, menyusun sistem akuntansi. Yang kedua, menyusun akuntansi keuangan. Yang ketiga, menyusun akuntansi biaya. Yang keempat, menyusun anggaran. Yang kelima, menangani permasalahan perpajakan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan intern. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan pihak intern dan ekstern. Baik, profesi yang kelima ada akuntan pemerintahan. Akuntan ini adalah akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal. Akuntan yang bekerja pada badan pemerintahan, perusahaan negara, bank pemerintahan, Direktur Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Akuntan pajak bernaung di bawah Ikatan Akuntan Sektor Publik. Yang terakhir, yang keenam, akuntan pendidik. Akuntan ini adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian akuntansi. Akuntan pendidik ini bernaung di bawah Ikatan Akuntan Pendidik. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya mengambil kesimpulan bahwa akuntansi juga merupakan suatu ilmu yang di dalamnya berisi bagaimana proses pemikiran. Lulusan akuntansi biasanya gampang dalam mencari pekerjaan. Anak akuntansi umumnya banyak ditempatkan sebagai tenaga akuntansi pada bagian finance atau keuangan. Sesuai dengan hasil penelitian, banyak mahasiswa memilih jurusan karena beberapa faktor, yaitu kepuasan kerja, minat pada pelajaran, dan ketersediaan pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Keep the spirit enriching the future. Appreciate.